Lagi bersama saya Ferus Fadilah, mahasiswa UIN Mambon Jawa Padang, jurusan Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora. Baik, hari ini saya akan membuat video tentang masuknya Islam di Indonesia. Lebih tepatnya proses masuknya Islam di Indonesia. Oke, kita mulai. Sebagaimana kita tahu, Islam adalah agama terbesar di Indonesia, yang berjumlah sekitar 90% dari jumlah penduduknya. Dan juga seperti yang kita ketahui, Indonesia adalah penduduk beragama Islam paling banyak di dunia, artinya nomor satu di dunia. Sebagai yang paling banyak di dunia, tentu proses masuknya tentu juga ada berbagai macam cara masuk Islam di Indonesia. Ada beberapa teori yang bisa saya sampaikan, yaitu berjumlah, kalau tidak salah, sekitar ada 4 buah teori. Yang pertama teori Arab, yang kedua teori Gujarat, yang ketiga teori Cina, yang keempat teori Persia. Untuk perdana hari ini kita akan membahas tentang teori Arab. Jadi teori ini dikemukakan oleh Buya Hamka, yang menyatakan isinya bahwa agama Islam ini dibawa oleh masyarakat Arab di mana Rasulullah masih hidup, artinya pada abad ke-7 kurang lebih. Kenapa seperti itu? Karena di tanah Sumatera sendiri pada abad segitu, pada abad ke-7 Masehi, telah ditemukan beberapa perkampungan Arab. Dan juga Indonesia ini, mazhab yang dianut sebagian besar rakyat Indonesia ini adalah mazhab Syafi'i. Hal itu sesuai dengan mazhab yang dipakai oleh masyarakat Arab saat ini, mazhab Syafi'i. Tentu kita melihat hal ini sebagai hal yang sangat mencengangkan, yang mana pada saat Rasulullah masih hidup, agama Islam sudah tersebar jauh ke bumi Nusantara ini, tepatnya di tanah Sumatera ini, Indonesia. Satu hal yang sangat di luar nalar, di mana Islam tersebar sangat jauh sampai ke tanah Sumatera ini. Oke, yang kedua kita masuk teori apa lagi? Gujarat, yaitu teori bahwa menjelaskan bahwa agama Islam dibawa oleh orang-orang Gujarat, yaitu orang-orang India yang beragama Islam. Hal ini dapat ditelusuri dengan ditemukannya nisan Fatimah binti Maimun, yang tulisannya, aksaranya atau kaligrafinya sangat mirip dengan orang-orang Gujarat yang beragama Islam. Itu saja sih mungkin penjelasan tentang teori Gujarat ini. Terus apa lagi ya? Terus apa yang ketiga? Yang ketiga itu, apa ya? Enggak. Ya, teori Persia. Teori Persia ini menjelaskan tentang teori bahwa Islam itu dibawa oleh orang-orang Persia, tepatnya orang Irak dan orang Iran. Hal ini sesuai dengan ajaran-ajaran yang ada di Indonesia. Contohnya ajaran Syiah. Tepatnya Syiah yang membawa agama Islam ini ke Indonesia. Contohnya puasa Asyura, apalagi ya? Mungkin itu yang penyebaran Islam berdasarkan teori Iran, teori Persia maksudnya. Yang keempat yaitu teori Cina, yang menjelaskan bahwa agama Islam ini dibawa oleh pedagang-pedagang Cina yang beragama Muslim, lalu mereka menyebar ke pulau-pulau pelabuhan yang ada di Nusantara ini, yang dimulai dari barat ke timur, berbaur dengan masyarakat dan menciptakan sebuah komunitas Islam seperti itu. Dan untuk proses penyebarannya itu ada berbagai macam, ada banyak hal. Yang pertama kita mulai dengan perdagangan. Seperti yang kita ketahui sekarang ini, perdagangan menjadi salah satu cara untuk menyebarkan suatu pengaruh. Hal itu yang dilakukan oleh pedagang-pedagang Islam, pedagang-pedagang Arab, pedagang-pedagang India, pedagang Cina, yang membuat kontak perdagangan dengan bumi Nusantara, dengan produk-produknya. Selain mereka berdagang, mereka juga berdakwah. Mereka menyebarkan hal-hal baik agama Islam ke produk-produknya agar mudah diterima. Tentu dengan
kualitas mereka dengan menyampaikan sehingga dapat ditangkap oleh masyarakat. Lanjut lagi. Yang kedua, tentang pernikahan. Bukan tentang pernikahan, dengan jalur pernikahan. Banyak para pedagang-pedagang itu yang akhirnya terpincit atau jatuh cinta dengan wanita pribumi. Jadi mereka menikah dengan wanita pribumi. Wanita pribumi ini masuk Islam dan atau mualaf bahasanya, melahirkan seorang anak yang tentu sudah mengenal agama Islam, diikuti oleh orang-orang lain, pedagang-pedagang yang lain, seperti itu kan, menyebarkan agama Islam dan tersebarlah agama Islam itu melalui jalur pernikahan. Yang ketiga yaitu jalur kesenian seperti yang kita ketahui. Pengaruh-pengaruh Hindu yang ada di Indonesia ini tidak serta-merta disingkirkan begitu saja oleh para orang-orang Islam. Di Jawa misalnya, para wali songo yang 9 itu menggunakan misalnya yaitu wayang yang merupakan asli pengaruh dari Hindu, didirikan sebagai media dakwah. Cerita-cerita mereka, cerita yang disampaikan dalam wayang tersebut bukan lagi cerita yang bernuansa Hindu. Biasanya mereka menceritakan Ramayana misalnya didirikan dengan tentang surah Syirah Nabawiyah. Mereka yang mendengarkan menyimak dan menikmati acara wayang tersebut. Jadi kalau mereka tersentuh dan terinspirasi dengan cerita tersebut, maka syahadat sebagai ucapan terima kasih dan tepuk tangan saja bagi yang ingin menolak, seperti itu. Sehingga wayang ini menjadi warisan budaya benda Indonesia yang bertahan sampai sekarang ini. Yang keempat mungkin tidak ada ya, tidak ada mungkin lagi penyebaran agama Islam itu sendiri. Itu mungkin yang saya ingat. Selanjutnya, bagaimana situasi perkembangan Islam pada masa kerajaan-kerajaan Indonesia? Oke, di Indonesia banyak sekali kerajaan-kerajaan Islam pada saat penyebarannya. Di tanah Sumatera sendiri ada kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Perlak, dan kerajaan Aceh. Tiga-tiga itu saling berhubungan dan berkaitan satu sama lain. Samudra Pasai bisa dikatakan salah satu kerajaan Islam pertama dan tertua di Indonesia. Ya, pendirinya adalah Sultan Malik Al-Saleh dan merupakan orang Islam pertama yang bisa dikatakan orang Islam pertama yang tercatat dalam sejarah di bumi Nusantara ini. Yang kedua, kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh ini adalah di latar belakangi dengan setelah mundurnya kerajaan Samudra Pasai. Pemimpin terkenal pada masa itu adalah Sultan Iskandar Muda yang giat untuk melawan penjajahan Portugis. Di tanah Jawa sendiri ada banyak kerajaan Islam. Contohnya adalah kerajaan Demak sebagai yang pertama, dilanjutkan oleh kerajaan Pajang, dan adalah kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram ini bisa dibilang masih bertahan sampai saat ini dengan adanya daerah istimewa Jakarta, yaitu Sultan Hamengkubuwono-nya. Lalu ada kerajaan Cirebon yang dipimpin oleh anaknya Prabu Siliwangi, Walang Sungsang, yang bernama Walang Sungsang. Anak keduanya yang bernama Nyai Rara Santang, yang kemudian berubah nama menjadi Syarifah Mudaim, yang menikah dengan orang Mesir dan terus melahirkan Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Seperti itulah. Ada kerajaan Banten yang dipimpin oleh Sultan Ageng Tirtayasa yang selalu giat untuk melawan penjajahan Belanda pada masa itu. Yang selanjutnya di bumi Sulawesi ada kerajaan namanya kerajaan Goa dan Talo yang berpusat di Makassar. Sultan yang sangat luar biasa yang bernama Sultan Hasanuddin yang dijuluki ayam jantan dari timur adalah seorang yang sangat istimewa, yang sangat diwaspadai oleh orang Belanda waktu itu. Yang selanjutnya ada kerajaan nama Ternate dan Tidore. Dua kerajaan yang bersatu untuk melawan penjajahan Portugis pada saat itu. Perkembangan yang sangat signifikan ini tentu
bisa menyebarkan pengaruh sangat luas bagi rakyat Indonesia pada saat itu, Nusantara pada masa itu. Islam diterima dengan sangat mudah, dengan lapang dada, dengan hati ikhlas. Tidak ada pemaksaan, dan sangat luar biasa sekali para dai-dai pada waktu itu. Mereka menggunakan sesuatu yang jarang digunakan untuk berdakwah seperti yang tadi. Tidak menyingkirkan budaya-budaya yang pada masa itu menjadi sangat kuat mengakar pada masyarakat pada waktu itu. Dan juga kita ketahui Wali Songo, tentang Wali Songo tersebut. Mereka yang pertama kita sebut sebagai perintis Islam di Tanah Jawa. Salah satu sunan tersebut yang bernama Sunan Ampel, atau kita ketahui sebagai Maulana Malik Ibrahim, itu adalah seseorang yang diutus oleh Sultan Turki Utsmani. Sepertinya terhubung dengan Turki Utsmani, Sultan Muhammad Al-Fatih pada masa itu. Beliau lahir di Samarkand atau kita sebut sebagai Uzbekistan. Lalu datang ke Indonesia, menyebarkan berdakwah di sana, menikah dengan wanita pribumi, lalu melahirkan anak-anak yang kelak menjadi sunan pula. Kita tahu seperti Sunan Bonang, Sunan apa lagi? Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan apa lagi itu namanya, dan lain-lain sebagainya. Mungkin hal inilah yang bisa saya sampaikan tentang penyebaran Islam di Indonesia secara garis besarnya, karena itulah yang saya pahami, yang saya pelajari dan saya simak selama 1 semester perkuliahan ini. Sangat menarik sekali ya. Bisa dikatakan orang-orang zaman dulu itu memiliki berbagai hal istimewa yang bisa disampaikan, sehingga agama Islam ini diterima oleh masyarakat Indonesia sampai saat ini, yang agama rahmatan lil alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.